Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SmartStat. Pada tutorial kali ini akan dijelaskan langkah-langkah analisis korelasi dengan menggunakan SmartStat add-in. Langkah pertama, kita aktifkan tab SmartStat. Kemudian selanjutnya kita pilih menu korelasi. Nah, ini adalah dataset ya yang akan kita gunakan untuk analisis korelasi. Apabila diperhatikan di sini ada dua tipe data ya, ada tipe kategorik di sini, tipe, kemudian profile, horizon, dan kedalaman di sini tipe datanya tipe kategorik, dan sisanya ini adalah tipe numerik. Nah, pada analisis korelasi, karena korelasi yang digunakan adalah korelasi persen, yang digunakan adalah data yang bersifat numerik ya. Nah, nanti otomatis data variabel akan difilter hanya variabel yang bersifat numerik saja. Oke, kita tempatkan kursor di dataset di sini ya. Kemudian selanjutnya kita klik menu korelasi. Nah, otomatis SmartStat mendeteksi ya dataset yang akan kita gunakan untuk korelasi. Baik, kita tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa variabel yang dimasukkan ke daftar variabel yang akan dianalisis korelasi itu hanya data-data yang bersifat numerik saja, sedangkan data yang bersifat kategorik itu tidak disertakan di sini ya, karena tidak bisa dilakukan analisis korelasi. Di sini tipe, kemudian profile, kemudian horizon, dan data lainnya yang bersifat kategorik tidak disertakan di sini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada dua kotak ya, kotak daftar variabel di sini di sebelah kiri, dan ada daftar variabel di sebelah kanan. Ini opsional ya, opsional. Kalau kita ingin membuat tabel matrik korelasi untuk keseluruhan variabel, yang paling mudah kita tinggal memilih kotak cek ini ya, pilih semua. Nah, otomatis ini dipilih semua ya, dipilih semua, dan kita bisa lihat outputnya di sini. Output untuk sementara ya. Di sini ada variabel karena ini adalah matrik korelasi ya, sehingga variabel yang berada di baris di sini sama dengan variabel yang ada di kolom-kolom ini ya. Nah, kalau kita hanya ingin memilih variabel-variabel tertentu, misal satu atau lebih, kita bisa memilih secara manual. Di sini contohnya kita hanya ingin memilih dari mulai sand, silt, clay, kemudian permeabilitas. Nah, ini bisa kita pilih variabel-variabel tertentu saja ya. Kita bisa lihat outputnya di sini. Kemudian kalau kita ingin memilih ya daftar variabel kedua, contohnya misalnya kita ingin melihat ya, apakah sand, silt, clay, dan seterusnya itu ya ada hubungan yang erat dengan variabel bobot isi dan permeabilitas, dan kita tidak ingin membuat matrik korelasi seperti ini. Kita hanya ingin menampilkan dua kolom saja, misalnya kolom bulk density atau bobot isi dan permeabilitas saja. Kita bisa memilih di variabel kedua. Coba kita lihat outputnya. Nah, ini di outputnya di sebelah kiri ini baris, ini adalah daftar variabel yang ada di daftar variabel pertama, sedangkan di kolomnya ini hanya daftar variabel yang terdapat di kolom kedua di sini ya. Baik, untuk contoh di sini kita ingin memilih semua variabel ya. Dengan kata lain, kita ingin mengeluarkan output dalam bentuk matrik korelasi. Kita hanya memilih variabel-variabel yang ada di kolom pertama saja. Kemudian kita juga ingin mengeluarkan output dalam bentuk grafik ya, selain output dalam bentuk nilai korelasi. Kalau kita ingin menampilkan output dalam bentuk grafik juga, kita bisa klik ya di sini ya, buat diagram tebar atau scatter plot. Oke, selanjutnya kita tekan tombol OK ya, untuk mengeluarkan outputnya dalam lembar kerja tertentu ya. Nah, di sini ada pesan
block di sini ya. Nah, di sini ada 15 diagram tebar katanya ya. Ada 15 scatter plot. Apakah akan dilanjutkan membuat diagram tebar atau tidak? Kalau misalnya Anda tidak ingin membuat diagram tebar, tinggal Anda tekan tombol cancel. Kalau misalnya emang iya, Anda tekan tombol OK. Kenapa ini dimunculkan pertanyaan seperti ini dulu? Ya karena untuk komputer-komputer tertentu mungkin yang speknya relatif rendah dan variabel yang dipilihnya misalnya di sini puluhan, ya mungkin membutuhkan waktu ya untuk mendapatkan outputnya. Oke, untuk contoh di sini kita tekan saja tombol OK. Nah, di sini di lembar output bisa kita lihat ini ada matrik korelasi ya, matrik korelasi. Untuk nilai korelasi yang signifikan ini ditandai dengan warna merah dan tanda asterik ya, bintang di sebelah kanannya ya. Contohnya misalnya di sini untuk permeabilitas ya. Ternyata di sini permeabilitas ini berhubungan erat ya dengan kedalaman, kemudian berhubungan erat juga dengan pasir di sini ya. Kemudian dengan liat, sedangkan dengan silt atau debu ya, dan BD di sini bulk density itu tidak terdapat hubungan yang erat ya. Ini output dalam bentuk nilai korelasi. Kemudian kalau kita ingin melihat output dalam bentuk grafiknya, kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa grafik yang dibuat seperti tadi ya. Ada 15 grafik yang dibuat, kita bisa melihatnya di sini. Contohnya untuk yang signifikan di sini nilai yang paling besar contohnya untuk kedalaman dengan pasir di sini ya. Ternyata di sini terdapat hubungan yang negatif. Artinya semakin dalam pasir semakin berkurang di sini ya. Coba kita lihat di sini ya, kedalaman dengan pasir di sini. Jadi semakin dalam, semakin jauh dari permukaan tanah itu ya, kandungan pasirnya itu semakin berkurang. Nah, Anda bisa memilih juga ya output dalam bentuk grafik untuk variabel-variabel yang lainnya. Tinggal Anda pilih ya di sini. Di sini ada grafiknya, kemudian di sebelah kanan ini ada persamaannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat matrik korelasi tapi dikategorikan berdasarkan kategori tertentu? Misalnya di sini kita ingin melihat ya matrik korelasi berdasarkan kategori, misalnya di sini tipe. Untuk andesitik bagaimana? Untuk basaltik bagaimana? Nah, kalau misalnya kita ingin mengkategorikan analisis korelasi berdasarkan kategori tertentu, kita bisa lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Tekan menu korelasi, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, Anda bisa memilih sama seperti yang tadi ya, variabel-variabel. Contohnya di sini kita pilih semua. Kemudian kita hanya ingin melihat hubungan antara variabel yang sebelah kiri dengan BD dan permeabilitas saja. Misalnya seperti ini ya outputnya. Kemudian kita buat diagram tebar juga. Nah, kalau misalnya kita ingin menggrupkan berdasarkan kategori tertentu, contohnya di sini berdasarkan tipe ya, ada andesitik, kemudian ada juga tipe basaltik. Anda harus aktifkan kotak cek grup di sini berdasarkan. Nah, Anda bisa memilih di sini ya, grup berdasarkan tipe atau berdasarkan profil atau berdasarkan yang lainnya. Nah, untuk contoh di sini saya hanya akan memilih berdasarkan tipe ya. Baik, selanjutnya tekan tombol OK. Sama seperti yang tadi ya, ini muncul pertanyaan apakah ingin dibuatkan grafiknya, kita tekan OK. Nah, apabila diperhatikan perbedaannya dengan yang tadi, di sini nilai korelasinya sudah dikategorikan berdasarkan kategori tertentu. Ini adalah nilai korelasi berdasarkan kategori andesitik, dan yang di bawah itu berdasarkan kategori basaltik ya. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat di sini korelasi
antara kedalaman dan back density. Di sini ada dua garis ya. Yang warna kuning itu untuk tipe basaltik dan yang warna biru itu untuk andesitik. Dan di sini ada nilai persamaan regresinya ya, baik untuk basaltik ataupun untuk andesitik. Baik, itu saja mungkin tutorial untuk analisis korelasi dengan menggunakan SmartSat add-in ya. Sampai ketemu di tutorial SmartSat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.